Selamat malam pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada edisi Ngaji Pasan, masih bersama narasumber utama kita Pak Dr. Ahmad Lutfi. Selamat malam Pak Lutfi. Selamat malam Pak Arif. Sehat ya Pak Lutfi? Alhamdulillah walafiat. Alhamdulillah. Tema kita malam hari ini satu esai dari pemikiran Abdurrahman Wahid dalam buku Islamku Islam Anda Islam Kita. Subjudulnya adalah Indonesia Muang Thai, sebuah kemungkinan memperluas kerjasama. Itu judul tulisannya. Sepintas saya memahami bahwa di tengah krisis multidimensi dari berbagai faktor ya, sehingga berdampak pada ekonomi maupun kancah perpolitikan, baik di dalam maupun di luar, maksudnya di dalam negeri maupun di luar negeri. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan Gus Dur dalam esai Indonesia Muang Thai, sebuah kemungkinan memperluas kerjasama? Itu yang mungkin nanti dipanjang luaskan oleh Pak Lutfi. Karena selama ini kalau kita memahami kerjasama itu biasanya kan dengan negara-negara maju. Tetapi ini malah justru dengan Muang Thai atau Thailand, yang itu notabene negara yang berkembang. Artinya ketika kita kerjasama dengan negara yang berkembang itu pasti kan ada sesuatu yang ingin disampaikan dalam perspektifnya Abdurrahman Wahid. Maka seperti apa Pak Lutfi ini maksud daripada esai Gus Dur dalam judul Indonesia Muang Thai ini? Ya, Indonesia Muang Thai ya. Ya. Oke. Ini menurut saya soal paradigma ya. Paradigma. Yang penting di dalam melihat tulisan dari Abdurrahman Wahid yang berjudul Indonesia Muang Thai dalam konteks menjalin kerjasama yang ada di bukunya Islamku Islam Anda Islam Kita. Ya. Nah, ini soal paradigma. Paradigma seperti apa yang dimaksud di dalam hal ini? Ketika di masa pemerintahan atau rezim sebelum Abdurrahman Wahid, yaitu di rezimnya si Habibie ya, walaupun caretaker, dan juga rezimnya Soeharto selama 32 tahun, yang disebut dengan paradigma membangun itu berbasis kepada negara maju, begitu. Kerjasamanya itu dengan negara maju. Negara maju di dalam hal ini adalah negara-negara imperial, industri, begitu. Amerika dan sekutu-sekutunya, begitu. Berikut juga negara-negara satelit mereka, misalnya kayak Singapura dan seterusnya. Nah, di pemerintahan sebelum Abdurrahman Wahid atau rezim sebelum Abdurrahman Wahid, yang namanya membangun itu adalah bekerja sama dengan mereka, begitu. Nah, Abdurrahman Wahid itu mengambil paradigma yang berbeda di dalam cara membangun sebuah bangsa itu, yaitu bukan bekerja sama dengan negara maju, tapi bekerja sama dengan negara yang sedang berkembang. Salah satunya adalah Muang Thai. Muang Thai disebut negara berkembang karena secara ras itu satu rumpun, gitu. Indonesia, lalu kemudian Filipina, Thailand ini kan satu rumpun, yaitu yang disebut dengan manusia-manusia ras Mongoloid, gitu ya. Kulitnya sawo matang, dan lalu terkait dengan pembangunan di wilayahnya itu adalah pembangunan yang berbasis kepada masyarakat pedalaman, yaitu pertanian itu dan maritim. Nah, dalam konteks paradigma seperti itu, maka Abdurrahman Wahid mencoba membuat satu jalan baru di masa pemerintahannya dengan menjalin kerjasama dengan Muang Thai itu, yang sebelumnya selalu kepada negara elit. Oleh karena itu, soal Indonesia Muang Thai yang ditulis di dalam tulisannya Abdurrahman Wahid itu terkait dengan paradigma pembangunan, begitu. Karena apa? Berkaca dari rezim sebelumnya, negara-negara imperial itu terbukti selama 32 tahun
itu rakusnya bukan main. Yang mana dia mengenal model pengembangan ekonomi berbasis laissez-faire, gitu. Pemilikan keseluruhan. Jadi misalnya mereka investasi di sini, itu tidak ada bedanya antara investasi dan menjarah, gitu loh. Makanya kemudian Abdurrahman Wahid mencoba mengambil jalan baru, alternatif baru. Ini bukan berarti lepas betul terkait dengan negara maju, cuman mencari alternatif itu penting terkait dengan memberi wajah baru terkait dengan pembangunan di Indonesia ini. Cobalah kira-kira kata-katanya itu begini. Cobalah kita bergaul dengan negara-negara yang sama-sama dijajah, itu sama-sama pertanian. Apa yang bisa dilakukan di dalam arah pembangunan seperti itu. Dalam konteks itu maka Abdurrahman Wahid mencoba mengambil jalur hubungan dengan Muang Thai ini. Nah, di Muang Thai begitu, itu ada tulisan dari Abdurrahman Wahid yang mengeksplorasi dan kemudian juga terbelalak, gitulah, terkait dengan Perdana Menteri dari Thailand sana, begitu. Ungkapan dari Perdana Menteri Thailand yang diungkap dalam tulisan Indonesia Muang Thai itu pertanyaan yang sebetulnya ketika saya membaca itu cukup menyengat, begitu. Indonesia serius kah? Iya, betul. Indonesia serius ini. Percaya mereka. Gitu. Apa Indonesia ini serius untuk menjalin begini ini? Karena orang Indonesia itu terbiasa menyalahi kesepakatan, gitu loh. Dan mereka lebih mementingkan kepada keuntungan yang bersifat personal, begitu. Betul. Jika Anda ke sini, kurang lebih kata-katanya itu begitu. Di mana kami dalam hal ini itu adalah negara yang sedang berkembang. Tapi bukan berarti tidak ada yang tidak bisa diambil dari kami. Memang Indonesia serius di dalam hal ini. Nah, kan begitu. Karena orang-orang dari sana mungkin juga mengamati ya, orang-orang di Indonesia, Indonesia ini kiblatnya di dalam pembangunan itu selalu kepada negara-negara industri. Negara begitu. Maju, imperialis itu. Imperialis itu. Kok ini ke sini begitu. Nah, dalam konteks itulah dialog di antara Abdurrahman Wahid dan Perdana Menteri Muang Thai. Nah, lalu kemudian yang menjadi saya terkesan ketika membaca dialog antara Abdurrahman Wahid dengan Perdana Menteri Muang Thai itu terkait dengan soal Anda tidak akan keluar, negara Anda tidak akan keluar dari International Monetary Fund. IMF, IMF atau Bank Dunia atau itu. Bank Dunia, betul. Jika birokrasi Anda terlalu gemuk, gitu. Iya, birokrasi terlalu gemuk dan ingat saya itu kalau korupsi itu masih merajalela di semua lini. Korupsi masih merajalela di sana sini di antara birokrasi yang gemuk itu, begitu. Makanya kemudian tantangannya terkait dengan membangun setelah adanya jalan baru terkait perubahan paradigma yang dilakukan atau dianut oleh Abdurrahman Wahid ini juga terkait dengan persoalan-persoalan birokrasi yang gemuk dan koruptif. Koruptifnya di mana gitu? Birokrasi itu bisa dikasih contoh itu misalnya. Ya kalau di masanya Abdurrahman bisa dicontohkan soal Freeport lah begitu. Freeport itu kan gunung yang mana banyak kandungan emasnya, begitu. Setelah ada Amerika investasi ke sini terkait dengan Freeport itu yang masuk ke Indonesia berapa? Gitu ya. Persentasinya. Setelah masuk ke Indonesia berapa? Yang dikorupsi berapa? Gitu. Setelah yang dikorupsi berapa? Lalu kemudian yang sampai ke rakyat berapa? Jangan-jangan enggak bagian, begitu loh. Jadi dalam paradigma pembangunan era rezim Soeharto itu maunya Indonesia ini kayak terkesan maunya jadi begitu loh. Jadi gunung dipasrahkan mereka,
Amerika itu diolah oleh mereka, lalu terima jadi berapa? Oh, begitu loh. Terima jadi berapa? Setelah terima jadi berapa? Ketika diterima itu, ini nanti dibagi-bagi begitu, dibagi-bagi. Misalnya Anda ini kongsi saya, Anda berapa, teman saya nanti berapa begitu. Nanti rakyat yang ada di belakang itu enggak tahu aja, biarinlah begitu. Mungkin begitu. Nah, dari situ maka kemudian Freeport itu memang milik Indonesia, tapi rakyat Indonesia itu tidak bisa menikmati. Itu padahal itu gunung emas yang sangat luar biasa kekayaannya. Betul. Oleh karena itu sangat disayangkan jika kekayaan sebesar itu tidak bisa menumbuhkan Indonesia menjadi negara yang makmur. Gitu. Itu baru satu lokasi loh ya. Inilah kira-kira apa yang kesan yang ditangkap oleh Perdana Menteri Muang Thai itu. Yeah. Dan menunjukkan bahwa sisi koruptifnya birokrasi Indonesia terkait dengan soal-soal seperti pembangunan itu. Dan karena gunung di Freeport itu cukup besar, gitu ya, dan kontraknya itu 100 tahun dan bisa diperpanjang sejauh yang investor itu mau. Jadi kita tidak punya kuasa loh, Pak. Dan itu disahkan itu. Jika ini diputus, maka akan muncul yang namanya invasi sepihak dari negara yang investor itu. Betul. Dan kita tidak bisa apa-apa. Dan ketika di Mahkamah Internasional pun kita juga kalah karena ada klausul itu. Bisa diperpanjang sampai kapanpun yang mereka mau. Mereka itu investor itu. Begitu kan klausannya? Iya. Klausannya itu seperti itu. Padahal itu berapa persen Pak Lutfi keuntungan di internal gitu? Dulu ketika saya masih SMA ya. Kurang lebih di tahun berapa saya lupa ya, 97, 96 lah begitu. Itu yang masuk ke Indonesia itu kan dari Freeport itu kalau nggak salah hanya 30% atau gimana. 30% masuk ke Indonesia. Belum tentu loh ke rakyatnya sebesar itu. Belum tentu semuanya ke kas negara 30% itu. Belum tentu loh. Lalu kemudian uang itu kemana kita juga nggak tahu. Betul. Gitu ya. Ini satu kasus. Belum kasus-kasus yang lain. Gitu berkaitan dengan kerjasama. Binggainya gitu loh. Soal dealnya itu juga dapat Pak. Gitu. Aku investasi ke sana. Misalnya saya Menteri Perindustrian ya. Misalnya. Oke lah, saya izinkan, kita deal tanda tangan begitu. Mereka kan ngasih tip, gitu kan? Tip ke saya, lalu kemudian tip ke saya harus berbagi dengan orang-orang yang ada di sana. Dan seterusnya. Kurang lebih itu gambaran koruptifnya, gitu loh. Berarti sebetulnya ini arah baru ya, andaikan kemudian nanti terbentuk poros sama negara anggota ASEAN dalam negara berkembang ini, maka ketergantungan dengan negara-negara imperialis itu maka akan sedikit mengurangi. Bahkan nanti kalau bisa kita tidak tergantung dengan pemilik modal global seperti IMF dan World Bank. Namun realitasnya tadi yang menarik itu sebatas sistem birokratisasi yang gemuk, sulit begitu maksudnya, dan koruptif, maka kemudian tidak akan pernah ketergantungan itu lepas begitu. Iya. Maka yang menjadi pertanyaan Pak Lutfi, negara kita itu kan bagaimanapun negara yang katanya Islam mayoritas, otomatis kan pemeluk agama juga banyak. Saya kira karena mayoritas itu, maka kemudian saya yakinlah orang-orang birokratisasi, orang-orang birokrat itu juga sebetulnya ya bagian dari orang-orang yang beragama. Namun ironisnya, mengapa ini mayoritas tapi korupsinya kok mayoritas juga. Bahkan begitu. Kalau tidak begitu, keperpihakan ini bahkan sampai pasca era Gus Dur kan nggak ada terjadi berbagai kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Jangan sampai membentuk arah baru, kembali lagi kan ke imperialis lagi begitu. Sehingga kalau tidak koruptif ya untuk kepentingan dealnya sendiri atau mengatasnamakan untuk kepentingan
partai dan seterusnya. Ini sebetulnya akarnya kenapa Pak Lutfi kok begini nih? Mental atau gimana ini sebetulnya? Ya, saya melihat ya orang Indonesia itu kayaknya lebih suka memusuhi bangsanya sendiri. Aduh itu. Oh, Cobalah cari lawan itu di luar sana gitu loh. Gitu loh. Misalnya lawan Amerika kayak gitu. Atau lawan Israel kayak gitu. Dalam atau artian? ya melawan itu artinya perang dengan sana kayak daripada menjajah bangsa sendiri gitu loh. Soalnya kejam sekali. Kita pernah melihat itu ya ketika kasus Romusa itu loh Pak. Oh ya, tanam paksa itu. Tanam paksa itu kan istilah yang dibuat oleh penulis sejarah siapa itu. Ternyata kenyataannya itu kan tidak Romusa. Kenyataannya itu adalah ini yang namanya si Belanda atau Prancis itu saya lupa itu. Itu kan ingin membangun jalur Anyer sampai Panarukan. Ya. Ya kan? Ketika mereka ingin membangun Anyer sama Panarukan, kan tidak mungkin mereka bekerja sendiri, para penjajah itu. Oh iya. Mereka menggunakan kidemang-kidemang, kalau di dalam hal ini itu lurah-lurah atau bupati-bupati, dimintai tolong untuk rakyatnya bisa bekerja untuk pemerintahan itu, Belanda itu. Nah, lalu kemudian ketika penjajah itu ngasih gaji gitu kan, kepada rakyatnya itu, karena Belanda atau penjajah itu tidak bertemu langsung dengan rakyat, maka gajinya kan lewat demang ini atau lewat lurah-lurah itu. Nah, nggak diberikan itu kepada rakyatnya gitu. Oh, gajinya nggak diberikan? Nggak diberikan, dikoruptif oleh kelompok Demang sama kelompok Adipati ini. Pola itu sejak zaman VOC. Sejak zaman VOC, Pak. Sejak zaman penjajahan Hindia Belanda dulu. Begitu loh. Maka sebetulnya jika itu disebut sebagai tanam paksa, itu mungkin kalau tahu situasi seperti itu atau Romusa itu ya. Itu enggak relevan. Yang Romusa itu yang namanya kolonial itu sebetulnya keterlibatan manusia pribumi juga. Karena mereka begitu kejam ya, yang mana itu seharusnya gaji itu untuk para pekerja. Demang dan Adipati ini tidak bekerja, hanya mempekerjakan, tapi mereka tidak memberikan gaji yang seharusnya diterima oleh mereka. Jadi sejak zaman dahulu, dan kayaknya masih terus berlangsung entah sampai kapan. Itulah makanya saya nyebut bangsa pribumi itu lebih suka memusuhi rakyatnya sendiri. Daripada begitu, nyarilah musuh di luar gitu loh. Jadi menang itu masyhur gitu loh. Jika kalah dapat pengalaman. Gitu musuhnya kan musuh rakyatnya sendiri. Gitu. Dikibuli, dikorupsi, dipersuli dan seterusnya. Nah, itu di dalam konteks masa ketika Gus Dur menulis Indonesia Muangtai itu. Maka dari ini tidak salah jika misalnya Perdana Menteri menyebut Indonesia itu birokrasinya koruptif, betul, gitu loh. Sampai hari ini enggak sih kira-kira? Ya Anda bisa rasakan lah begitu. Kayaknya iya, karena ketika misalnya ya ada penangkapan 1-2 tokoh tertentu dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu, biasanya yang dilontarkan kan begini, itu yang ketahuan pas apes begitu. Artinya berarti yang tidak ketahuan juga banyak. Itu gimana kalau menurut Pak Lutfi itu? Ya artinya kan korupsinya hampir mayoritas gitu. Dan hampir di semua lini kayak. Di semua lini. Padahal Indonesia itu negara agama katanya. Mayoritas Islam dan tidak ada satupun yang tidak boleh beragama katanya. Kan komunisme dilarang, begitu ya. Dan itu artinya masyarakat Indonesia rata-rata beragama. Tapi toh ternyata mereka beragama pun itu sukanya memusuhi bangsanya sendiri, gitu. Atau mengeksploitasi bangsanya sendiri. Lah ini kan naif. Agamawan kok begitu, begitu loh. Agamanya itu tidak mencegah mereka untuk tidak memusuhi bangsa mereka sendiri, gitu loh. Nah ini yang patut menjadi pertimbangan. Kendati Islam itu mayoritas, haji Indonesia terbesar. Terbesar ya secara data. Terbesar loh Pak. Terbesar mungkin di dunia ya. Bahkan
di musim haji sampai hari ini itu Indonesia itu dana haji yang kurang lebih, ini dengar-dengar, saya validitasnya enggak tahu. Itu hampir 1 triliun lah pokoknya hitungannya. Itu kan artinya agamawan di Indonesia itu kan banyak. Tapi toh ternyata realitasnya seperti itu. Iya ya. Kementerian-kementerian tertentu yang berafiliasi dengan agama sekalipun tidak menjamin untuk bebas dari korupsi gitu kan. Nah, inilah kesalahan orang-orang Indonesia di dalam memahami agama. Faktornya. Titik salahnya di mana, Pak Lutfi? Nah, yang dipahami agama itu ritual masalahnya. Oh, gitu salah satu faktor penyebabnya karena aspek ini ya yang menjadi perhatian utama itu. Iya, yang dimaksud dengan agama, saya beragama, misalnya Islam gitu. Itu yang dimaksud Islam itu ritualnya. Misalnya ritual-ritual itu seperti apa, Pak Lutfi? Ya haji. Haji itu kan ritual toh? Ya. Lalu kemudian selain haji juga sering melakukan puasa Ramadan gitu loh. Ritualnya. Lalu kemudian juga ketika masjid juga banyak. Nah, ini kan cara mereka memahami agama itu kan ritual. Gitu loh. Nah, karena cara mereka memahami ritual, maka seolah-olah ketika sudah ritual, itu seolah-olah sudah beragama. Jadi ketika korupsi itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak apa-apa. Gitu loh. Itulah saya kira terkait dengan kesalahan memahami agama. Sehingga kendati banyak orang beragama, korupsinya juga banyak. Ini yang biasa kalau kita memahami pemikiran Abdurrahman Wahid ya. Ini yang biasanya memburu formalitas, tetapi kehilangan substantif itu di sini, Pak Lutfi. Di situ itu begitu loh. Karena orang kalau hanya memburu ritual begitu, memang terlihat seperti agamis, Pak. Ya. Iya sih. Pakai jubah, pakai ornamen kiai begitu ya. Iya. Begitu. Tapi cabul misalnya. Beberapa waktu yang lalu kan banyak kasus kan terkait pelecehan seksual di pondok pesantren begitu. Nah, apakah itu dilakukan oleh orang-orang non agama? Sangat agamis loh. Orang pesantren itu pendidikan Islam. Iya juga. Iya kan? Iya. Terus jika misalnya Anda ke pesantren, iya kan? Dimana kan ada kan anadofatu minal iman. Iya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya. Coba Anda lihat di pesantren itu seperti itu apa enggak? Iya, kalau ada kunjungan. Ada kunjungan gitu. Lagi-lagi misalnya kita semua pernah ke pesantren kan? Iya. Kalau kita bawa baju dari rumah baru itu sering hilang enggak? Ya, sering. Sering ya? Ya. Itu misalnya kita bawa uang, istilahnya kalau di pondok itu digosok. Kalau digosok kan dikembalikan, Pak. Oh iya. Tadi kalau nggak dikembalikan berarti apa namanya? Ya dicuri, kan begitu. Iya. Lalu soal uang itu, uang disimpan di koper atau di lemari, sering hilang enggak? Sering. Sering juga kan? Ya. Begitu. Nah, hal-hal seperti ini dibully. Dibully itu. Terus belum lagi kasus-kasus cabul dan lain sebagainya yang itu ada di beberapa pemangku pesantren itu. Nah, ini menunjukkan bahwa agama tidak menghentikan perbuatan seperti itu. Apalagi mereka ketika misalnya masuk di dalam dunia birokrasi, korupsi juga tidak dipandang sebagai sesuatu yang wajar, biasa begitu. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa, gitu loh. Nanti kalau korupsi kemudian ridho sama ridho, ya ridho sama ridho, undang tetangganya syukuran, kan begitu seolah-olah kan? Itu sudah selesai begitu. Sudah selesai begitu. Padahal dia agamawan, kan begitu. Ya. Nah, inilah yang kemudian mengapa Indonesia itu banyak agamawan, tapi koruptifnya juga besar karena agama itu dilihat sebagai tampilan ritual itu. Atau kalau Anda setuju dengan istilah saya, penekanannya banyak kepada dimensi agama upacara. Oh, yang biasa di Pak Lutfi singgung itu ya, agama upacara. Agama upacara itu. Nah, agama upacara itu tidak atau jarang punya kontribusi kepada hal yang bersifat sosial. Buktinya seperti itu. Betul. Artinya ya upacara kemudian
tidak kemudian memberikan porsi terbesar pada wilayah itu, namun secara filosofis makna dari upacara itu baliknya apa dan seterusnya semestinya ditangkap begitu ya. Sebetulnya ditangkap, tapi kan enggak. Nah, itulah makanya religius, banyak agama, bahkan kementerian juga ada. Betul, ada Kementerian agama. Agama juga. Cuman ya begitu itu lagi-lagi. Itu berhenti pada wilayah yang sifatnya upacara agama. Betul. Itu. Tahlilan banyak, masjid banyak, haji terbesar, umat Islam mayoritas, sekaligus korupsinya juga besar. Oke. Itulah yang membuat membikin pertanyaan orang-orang seperti Perdana Menteri Muang Thai itu. Padahal Muang Thai itu Buddha ya. Buddha di sana mayoritas begitu. Buddha mayoritas di sana kalau nggak salah Buddha. Tapi dalam satu sisi ini ya, kalau istilahnya Gus Dur itu sumber daya kulturalnya maju ya di sana. Sumber daya maju, kalau nggak maju kan nggak mungkin kan Indonesia kerjasama dengan Muang Thai maunya. Makanya kemudian dilihat ke sana karena ada potensi maju terkait dengan persoalan pertanian. Nah, inilah Pak yang menurut saya kita patut menjadi satu keprihatinan terkait dengan negara agama, tapi sebetulnya itu sangat kuat dimensi koruptifnya. Betul. Ini Pak Lutfi, saya kok masih ingin penegasan. Kadang-kadang ini ya, misalnya selain faktor agama, banyak juga kan orang-orang yang berteriak untuk tidak korupsi. Tetapi setelah dia atau menjabat atau punya kedudukan, artinya dia juga melakukan korupsi, manipulasi juga dan seterusnya. Artinya sebagus apapun sistem kalau begitu, apakah kemudian nanti ini memang benar-benar karena apa ya? Apa karena saking dulunya tidak kaya atau dan lain sebagainya, akhirnya seolah-olah sebagus apapun sistem, kalau pelaksana sistem itu kemudian tidak berubah, kan sama juga sami mawon gitu. Iya Pak, karena kita ini memberantas korupsi itu hanya menggunakan pendekatan hukum. Itu Pak. Pendekatan hukum itu kalau ada ketahuan korupsi ditangkap di penjara selesai. Ya. Tapi juga jangan lupa bahwa yang namanya korupsi itu juga soal culture, budaya, juga soal sosiologi, gitu loh Pak. Culture itu terkait dengan environment ya, lingkungan di mana misalnya kita itu ingin baik di tengah lingkungan yang buruk, justru yang baik kan menjadi buruk. Iya. Begitu. Ambil contoh misalnya ya, satu badan ini panuan semua. Ya. Ini panu, justru yang enggak panuan di sini kan dianggap sebagai penyakit. Ya. Kan begitu. Nah, itulah yang disebut dengan culture. Nah, kalau hanya pendekatan hukum, hanya menghukum korupsi, tidak menciptakan culture. Ini. Tidak menciptakan culture yang sehat terkait dengan bagaimana manusia itu hidup secara baik. Dalam konteks culture, bukan dalam konteks upacara. Maka ya tetap Pak, gitu. Seketat apapun hukum, seketat apapun sistem, tapi memang culture-nya begitu. Begitu. Makanya kemudian ya tetap aja jalan secara sembunyi-sembunyi. Kan begitu. Nah, culture korupsi itu juga terkait dengan jenis kemiskinan. Kan kemiskinan itu ada 3, Pak. Oh, orang miskin itu ada pembagiannya. Iya, kemiskinan itu ada 3. Gitu. Ada yang namanya kemiskinan struktural. Misalnya rakyat Indonesia itu kan sebetulnya dimiskinkan. Oh, gitu kan? Karena kebijakan tidak berpihak kepada mereka. Oke. Gitu kan? Ini yang dinamakan dengan kemiskinan struktural. Strukturnya di kebijakan itu. Ya. Tidak berpihak kepada mereka. Oke. Maka mereka akhirnya miskin, tapi kemiskinan struktural. Ya. Korban kebijakan yang salah. Oh ya. Miskin juga kan? Misalnya berpusat pada kemarin ya, dari atas, bawah, kemudian tidak diperhatikan dan seterusnya. Oke. Itu kemiskinan struktural. Ya. Ada yang disebut dengan kemiskinan ini substantif. Kemiskinan substantif. Apa ini? Kemiskinan substantif itu dia punya tapi merasa miskin. Oh, selalu kurang. Sama atau beda itu? Dalam artian rakus. Coba lihat pejabat-pejabat itu gajinya gede-gede loh. Iya kan? Ketika ditangkap itu sebetulnya kekayaannya ternyata kalau
dalam sudut pandang hidup di desa atau hidup seperti biasanya udah lebih dari cukup begitu. Sudah lebih dari cukup. Gajinya gede-gede, Pak. Ya. Tapi koruptif enggak? Masih koruptif. Begitu loh. Itu artinya itulah yang disebut dengan kemiskinan substantif. Oh. Gitu loh. Kemiskinan substantif. Orang yang sudah punya tetapi selalu merasa kurang. Merasa kurang. Seperti miskin substantif. Seperti kurangnya orang yang miskin struktural. Gitu loh. Ya. Rakyat itu kan ketika kebijakan tidak berpihak kepadanya dan tidak ada yang bisa dilakukan kan pasrah ya. Ya. Mengeluh juga sudah habis ini ucapan untuk mengungkapkan keluhan. Ya udah begini, ini gimana nasib kan begitu. Ya. Itu orang-orang yang secara kebijakan dikorbankan. Nah, orang yang kemiskinan substantif juga begitu, Pak. Ya. Jadi sudah punya gaji yang besar, standar rumah juga punya, mobil juga punya, anak juga sudah sekolah yang layak dan seterusnya. Tapi masih mengeluh terkait dengan ketidakpunyaan apa-apa. Itulah yang disebut dengan kemiskinan substantif. Ya. Ada lagi yang kemiskinan yang ketiga, gitu loh, yang disebut dengan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini memang dasarnya orangnya malas. Bukan dasarnya miskin ya? Bukan. Dasarnya malas. Orangnya malas, maka akhirnya miskin. Oh. Gitu loh. Jadi miskin karena malas, bukan karena struktur, bukan karena substantif, tapi karena memang malas. Gitu ya. Misalnya kalau dikaitkan dengan ini Pak Lutfi, kerjasama. Misalnya sebetulnya kerjasama dengan Muang Thai itu kalau diprioritaskan akan membangun poros dan menandingi nanti imperialis. Tapi karena kebijakan tidak berpihak kepada saya, terus dari kebijakan kerjasama itu saya selaku birokrat dapat apa gitu dan ini dalam kategori yang mana ini? Substantif. Oh, substantif ya? Iya. Anda ini sudah pejabat, Anda digaji dengan pajak. Ya kan, masih ada mencari keuntungan di luar itu, substantif kan, betul begitu. Kayak misalnya itu yang barusan beredar di Pati itu, Mas Botok, gitu ya. Ya. Mas Botok itu kan di penjara, ditangkap, dikriminalisasi lah sebutnya gitu. Setelah di sana ditawari hakimnya, kamu bisa lolos dari hukum dengan. Padahal hakimnya itu kan gajinya besar, pendapatannya juga besar, tapi masih mencari keuntungan kepada orang-orang yang di penjara itu. Nah, inilah yang disebut dengan kemiskinan substantif. Inilah Pak akar yang terkait dengan soal-soal koruptif. Betul. Nah, ini mesti diselesaikan dengan pendekatan bukan hanya hukum. Ya. Kalau hanya melulu hukum, tangkap penjara, keluar, kalau substansinya masih ada ya korupsi juga, gitu loh. Maka pendekatannya tidak hanya melulu kepada hukum, pendekatannya juga terkait dengan pendekatan agama, tapi bukan agama upacara, gitu loh. Paham ya? Paham. Oke. Nah, itulah maka kemudian agama jangan berhenti di situ. Agama itu jangan hanya soal ritual, gitu ya. Itu ndak signifikan, tapi nangkep makna di balik itu. Akhirnya takutnya korupsi itu seperti takutnya ketika dia meninggalkan ritual gitu. Gitu. Takutnya korupsi itu seperti takutnya meninggalkan sholat bisa. Takutnya korupsi itu seperti takutnya mokel ketika Ramadan, misalnya begitu loh. Iya kan. Biasanya kan orang takut untuk minum dan makan, tetapi untuk hal-hal yang bersifat di luar itu, korupsi misalnya, kan juga nggak berpikir juga, batalkan pada ini kan juga. Enggak, begitu. Yang penting puasa, korupsi tetap, lah dikira puasanya itu akan mengganti dosa korupsi itu. Nah, kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi katanya. Jadi dosanya diampuni, kendati dosa itu korupsi. Oh, kan begitu. Itu kalau ditangkap secara upacaranya. Caranya saja kan begitu. Iya. Nah, makanya perlu pendekatan agama juga. Jadi hukum agama terkait dengan soal birokrasi yang koruptif, itu juga perlu terkait dengan
menjalin kerjasama dalam paradigma baru Betul, betul. dan mengatasi soal-soal ketertinggalan Indonesia di masa kini dan mungkin akan bangkit dalam jangka waktu yang akan lama sekali. Kalau situasinya masih seperti itu. Betul. Berarti dalam esai Gus Dur itu benar ya. Entah sampai kapan begitu. Entah sampai kapan gitu. Iya, iya. Padahal seharusnya itu prioritas dan seterusnya. Kita tidak terjebak pada apa itu perekonomian global. Artinya itu loh IMF dan Bank Dunia dan seterusnya. Tapi kayaknya sampai hari ini masih dalam cengkrama itu ya kita ya. Iya, masih dalam cengkrama itu, bahkan hutangnya lebih besar. Itulah dalam bahasanya Gus Dur, entah sampai kapan. Entah sampai kapan. Oke, saya kira spirit daripada esai daripada Ki Haji Abdurrahman Wahid dengan judul Indonesia Muangtai, sebuah kemungkinan memperluas kerjasama. Mungkin tetapi seringkali diabaikan. Begitu. Iya, begitu. Ada tambahan Pak Lutfi? Oh, saya kira enggak, Pak. Oke. Saya kira demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa menangkap spirit pada perbincangan kita pada malam hari ini. Oh iya. Ya. Agamanya jangan upacara terus deh. Gitu. Iya. Oke. Siap. Agamanya jangan upacara terus atau formalis terus, tetapi menangkap intisari itu yang kemudian menjiwai dan diilhami. Iya. Kedaulatan sejati tidak diukur dari seberapa lantang kita meneriakkan sentimen agama, khususnya kalau dalam Pak Lutfi berarti agama yang bersifat upacara begitu di panggung nasional maupun internasional, tetapi seberapa tangguh kita dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme serta jebakan birokratisasi yang begitu. Ada pertanyaan begini, ini uang, tapi hasil korupsi. Ini dua pilihan ini. Harus diambil, tidak boleh tidak. Ini uang, hasil korupsi. Ini daging babi. Harus dipilih kan? Mana yang Anda pilih? Inilah. Ini kalau ini kan beresiko saya kemana-mana. Toh ini nanti kalau saya memilih ini, paling yang efek ya efeknya lebih sedikit kan. Dalam perspektif loh ya. Dalam perspektif. Tapi nggak tahu kalau pemirsa dan. Nah itu namanya baru Anda bukan agama upacara. Oh begitu pesannya. Saya kira demikian pemirsa Intermezzo malam hari ini. Mudah-mudahan spirit ini ketangkap begitu. Selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa.